Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bau Samudra dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan dengan perbedaan negara serikat dan negara kesatuan. Negara dan wilayahnya. Negara serikat atau federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasa disebut negara bagian, yang meskipun tidak berdaulat penuh, mempunyai hak yang sangat besar dan tidak mempengaruhi kebijakan oleh pusatnya. Nah, selanjutnya negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasa disebut provinsi atau pemerintahan daerah, yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya, hanya wilayahnya ya, yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Nah, selanjutnya membuat undang-undang. Nah, negara bagian pada federasi mempunyai hak pouvoir konstituen, yaitu hak untuk membuat undang-undang sendiri tanpa terkait dengan pemerintahan pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang berdasarkan negara. Di negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintahan adalah undang-undang dari pusat. Pemerintahan daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat. Peraturan tersebut disebut peraturan daerah. Nah, selanjutnya hubungan struktural. Hubungan struktural negara bagian dengan pemerintahan pusatnya adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, selama masih berpegang kepada konstitusi. Akibatnya, pemerintahan pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Bahkan terpidana yang sudah berpindah wilayah ke negara bagian lain terkadang bisa menjadi bebas. Secara struktural, pemerintahan pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintahan daerah negara kesatuan. Di Indonesia, pemerintahan ini berurutan mulai dari pemerintahan daerah pusat yang dilakukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau wali kota, kecamatan, sampai pemerintahan desa. Nah, selanjutnya, kekuasaan pemerintahan pusat. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan penuh sehingga pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tersebut bebas satu sama lain. Sementara dalam negara kesatuan, wewenang pemerintah pusat dan daerah saling bergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang disebut pemerintahan pusat harus sejalan dengan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya, pemerintahan kekuasaan. Perbedaan untuk negara kesatuan dengan negara serikat karena hubungan struktural yang sejajar, maka negara bagian pada negara serikat memperoleh kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara, di bagian tertentu, menetapkan beberapa persen kontribusi kekuasaan pusat ke wilayahnya. Sedangkan pada negara kesatuan, menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, semua diatur oleh pemerintahan pusat. Dan ada yang menganut sistem desentralisasi. Selanjutnya, sistem peradilan. Setiap negara mempunyai sistem peradilan masing-masing. Dan di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian. Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antara pemerintah federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, di negara kesatuan, terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintahan terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara pedoman dengan undang-undang yang sama, sehingga suatu perkara yang tidak sesuai di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan selanjutnya. Yang ketujuh, konsep pembentukan negara. Perbedaan mendasar dari negara kesatuan dan serikat adalah konsep pembentukannya. Negara bagian biasanya terdiri dari negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah, sedangkan negara kesatuan merupakan kekumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah pengaturannya. Selanjutnya, konstitusi negara. Konstitusi bagi negara bagian adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat selama tidak bertentangan dengan konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Sementara peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggara negara, pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara federasi kebanyakan adalah parlemen yang mengandung ciri-ciri demokrasi liberal, sehingga meskipun presiden memiliki hak vote hanya di beberapa negara, parlemen yang mengatur kebijakan negara. Sistem pemerintahan negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif pada presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Selanjutnya, struktur negara. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala negara, biasanya sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan menteri, satu lembaga legislatif, atau dewan perwakilan rakyat. Sementara negara serikat memiliki satu kepala negara dan memiliki negara-negara bagian, kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian mempunyai dewan legislatif atau penyusun undang-undang yang tidak berhubungan dengan pemerintahan pusat.
Selanjutnya kebijakan. Kebijakan daerah pada negara kesatuan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, sehingga semua ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, pertahanan dan keamanan sama dengan pemerintahan pusat. Peraturan perundangan yang berbeda tiap tiap keamanan sama dengan pemerintahan pusat. Peraturan perundangan berbeda tiap daerah, lebih mengarah kepada kondisi alam dan sosial masyarakatnya, bukan hal yang diatur negara bagian, karena dapat membuat undang-undang yang berdiri sendiri terkadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan pusat. Bahkan negara bagian dapat mengadakan perjanjian bekerjasama dengan negara lain tanpa izin pemerintahan pusat. Selanjutnya kedaulatan. Negara Serikat berdaulat keluar di dalam negeri. Tiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Negara kesatuan mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar. Maksudnya, pemerintahan pusat berhak mengatur wilayahnya sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara. Negara kesatuan umumnya mempunyai tugas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang kekuasaannya masing-masing dibatasi oleh undang-undang. Dengan demikian, pada negara kesatuan, negara serikat, dan federal umumnya tidak memiliki ketiga lembaga di atas secara lengkap, karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan pemerintahan parlementer, salah. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah. Ketika terjadi masalah negara, baik itu masalah ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan negara kesatuan, hal tersebut merupakan masalah bersama. Pemerintah pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung pemerintahan daerah, karena mereka negara kesatuan. Masalah di satu wilayah adalah masalah bersama. Berbeda dengan negara kesatuan, masalah yang terjadi pada negara bagiannya akan menjadi tanggung jawab warga daerah tersebut. Selanjutnya, pembagian kedaulatan. Pembentukan negara kesatuan dengan negara serikat tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya, meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh. Namun, tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatan sendiri. Negara kesatuan terdapat pembagian kedaulatan antar wewenang pemerintahan pusat. Hal ini memudahkan pengaturan penyelenggaraan negara, terutama untuk negara yang memiliki wilayah sangat luas. Nah, yang terakhir adalah kepala negara. Dalam pemerintahan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Hanya beberapa negara kesatuan yang memiliki presiden secara langsung di Indonesia, termasuk di dalamnya. Namun, pemerintahan kepada negara atau presiden di Indonesia mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.